Karena masing-masingnya walaupun berkaca satu konsep utama yang terinspirasi jersey 87, tapi masing-masing Mills coba memberi identitas. Lirik Sepak Bola Indonesia. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia bersama gue Rais Adnan. Kali ini gue akan membahas sesuatu yang mungkin agak berbeda bersama dengan kawan gue dari Jersey Forum, yaitu Angga. Apa kabar nggak? Hai, baik. Oke, enggak. Kali ini kita akan bahas atau ngulik tentang jersey timnas Indonesia terbaru. Kalau lo ngeliat, gue pengen tanya dulu nih. Dibandingkan dengan jersey sebelumnya yang sudah dikeluarkan oleh Mills, lebih oke mana sama yang sekarang? Kalau gue milih lebih oke yang sekarang sih. Karena yang sebelumnya itu kan cenderung biasa aja gitu kan, pakai Sublime, terus material TPU yang dipakai, material buat aksesoris logo yang dipakai itu lebih kaku. Jadi dia di badan tuh kerasa lebih keras gitu. Gitu. Kalau yang ini? Kalau yang ini dia pakai material baru kayak rubber gitu. Dia lebih lentur sih yang jelas. Terus untuk kainnya juga yang kemarin tuh polos tanpa ada, cuman dicetak kan, di Sublime aja. Gambar kain, gambar sayap tuh. Sementara ini kan ada teksturnya yang dirajut di kain, di knit gitu. Oke, jadi ini lebih istimewa sebenarnya. Lebih istimewa karena kainnya kalau dulu tuh ibaratnya lu kainnya ya udah cari aja kain warna merah gitu kan. Terus kita Sublime. Sementara ini kainnya kan harus khusus pesen nih. Itu. Nah, yang menarik juga adalah filosofi dari jersey ini, yaitu berkaca dari ataupun mereplika lagi ya, kalau nyebutin replika aja kayak lebih terinspirasi dari ketika timnas Indonesia raih emas SEA Games 87. Betul. Detail-detailnya hampir sama atau gimana ini? Yang jelas ada dua. Nih kita ambil aja Pak. Iya, boleh. Kita kasih unjuk aja. Ada dua hal yang menurut gua terinspirasi dari timnas 87. Yang pertama tuh logo Garudanya, shieldnya. Jadi sebelum yang ini, yang 2020 itu masih mengikuti tren yang udah dibuat selama berapa ya? Hampir dari awal 2000, berarti ya hampir 20 tahun. Iya. Garuda dengan perisai lingkaran warna hitam. Benar, itu pertama. Seperti itu bentuknya ya. Pertama kali keluar kalau nggak salah di LG Cup 2001. Waktu itu pakai Nike. Oh iya. Itu. Terus terakhir ya 2020 itu masih pakai itu dengan ada aksen rantai dalamnya. Sementara sekarang perisai. Walaupun yang perisai hitam itu sempat hilang zaman Nike tuh. Berapa kali sempat berubah, tapi ya itu udah common thing ya. Terus sekarang mencoba mendesain ulang perisainya. Jadi ini inspirasi dari Timnas 87 jersey perisainya. Terus yang kedua yang jelas jadi di jersey Timnas 87 itu ada motifnya diagonal. Nah, itu coba direka ulang oleh Mills dengan kalau dilihat ada garis diagonal ya. Kalau waktu itu kalau nggak salah garis-garis diagonalnya ada warnanya sih, putih sama biru kalau nggak salah ya. Cuman biar ini lebih subtle aja kan, lebih kelihatan merahnya gitu, jadi nggak terlalu dikasih warna. Cuman kalau kita lihat dari dekat emang ada garis-garisnya yang itu. Terus yang makin menjelaskan di bagian kerah ada tulisan 35 di belakang di belakang size tag-nya. Oke. Gitu. Jadi ya 2002 dikurangi 35 87 kan ya. Iya, betul. Jadi sudah edisi 35 tahun lah ya. Betul. Akhirnya dikeluarkan lagi. Nah, kalau bahannya sendiri menurut lu ini oke nggak untuk menyerap keringat atau seperti apa nih? Bahannya kalau gue sih ngeliatnya oke ya. Gue sendiri kan pakai jersey buat berbagai hal kegiatan nih. Malah nggak pernah pakai buat main bola karena emang udah lama nggak main. Yang jelas sih lumayan lebih enteng daripada yang lama. Itu. Dan ya soal menyerap keringat and so on itu kayaknya udah hal standar sekarang sih. Tapi yang jelas feel-nya ini lebih ringan aja di badan. Dan lebih casual ya tampilannya. Lebih casual. Lebih bisa dibuat main. Betul. Gak seperti pengen main bola gitu. Yoi. Buat jalan ke mall masih oke lah ya. Sekarang kan trennya gitu kan. Lo pakai jersey buat kemana-mana. Apa sih namanya? Gue lupa. Hangout.
Bukan. There's a trend untuk orang pakai jersey dan celana casual untuk pergi seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut lo itu kelebihannya gitu. Iya. Kekurangannya apa kalau boleh dijelasin? Ada? Buat gue mungkin bahan yang menarik ini dari rubber itu justru bisa jadi satu poin kekurangan. Karena ini kan dilem ya. Dilem ke baju. Yang namanya lem itu bisa luntur kalau kena air dan segala macam. Jadi perawatannya mungkin harus lebih hati-hati. Dan kayaknya kemarin sempat kejadian ada yang lemnya emang ada yang copot. Itu kayaknya ya faktor manusia lah ya. Lu nggak bisa ngepres, nggak bisa sempurna kan itu. Mungkin emang baiknya emang ngelihat washing instruction-nya dan kalau gue sih jangan. Gue nggak tahu yang ini seberapa lama awetnya, tapi biasanya bahan-bahan seperti ini rentan kalau habis kita cuci kita jemur langsung di bawah matahari. Oke. Gitu. Ini tips-tipsnya lo kasih tahu nih. Jadi jangan dijemur di bawah matahari, bisa jadi retak gitu. Karena kan dia kena air dingin, terus kena matahari panas, dia jadi kayak semacam kaku, cracking gitu deh. Sabun cucinya ada pilihan nggak? Maksud gue yang harus kayak gimana gitu? Nggak sih, cuman yang soft aja lah, jangan yang terlalu keras. Dan biasanya gue kalau nyuci jersey nggak gue gosok sih, paling direndam aja. Nah, kalau habis main kadang ada yang kotor tuh coklat itu gimana? Ada beberapa sabun cuci yang sifatnya nggak terlalu keras gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi niat sih gue pakai sikat gigi yang halus. Gue gosok kotorannya pelan-pelan. Oke. Iya itu tips lah dari Angga biar jersey kalian tuh awet. Nah di bagian ininya juga nih bro. Ini gue ngeliat agak mudah bisa ngeletek nggak sih kalau bahannya ini apa namanya kalau sama sih kan rubber kan dua-duanya rubber kan? juga. Ya ini balik lagi tergantung pemilihan vendornya ya nanti sebenarnya kan dari Mills sendiri. Kalau secara kualitas oke, seharusnya mana-mana aja sih. Karena gue punya jersey yang umurnya udah 2010 berarti kan udah hampir 12 tahun. Udah 12 tahun gitu kan masih nggak apa-apa. Itu loh. Ada juga yang umurnya baru 5 tahun tapi materialnya udah crack. Gitu. Padahal jarang dipakai, tapi bisa sekali cuci hancur. Gitu. Gue punya kemarin nitip kayak Galatasaray gitu. Ternyata sekali cuci material sponsornya juga sama namesetnya crack. Gitu. Itu juga Galatasaray 2018, jadi umurnya mungkin sekitar 4 tahun kan. Gitu. Nah, ini ada 3 jersey. Menurut lo gimana 3 model jersey yang dikeluarkan sama Mills ini? Agak menarik sih karena masing-masingnya walaupun berkaca satu konsep utama yang terinspirasi jersey 87, tapi masing-masing Mills coba memberi identitas sendiri. Kalau ini kan full ya jersey home 87. Coba kita buka juga deh. Ini yang third. Ini yang thirdnya warna hitam. Warna hitam. Oke. Yang jelas merah putih ini pasti bendera lah ya. Oke. Gitu. Terus di lengan ada tulisan 1945. Oke. Iya. 19 ada nggak ya? Detailnya ini ada 1945 juga di lengan kanan kiri, sama di bagian bawah ada tape merah tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Ini sama kayaknya deh. Ini juga ada. Oh ya, ini juga ada. Oh, tapi di yang merah yang pertama ini nggak ada 1945 ya? Nggak ada. Oke. Kalau nggak salah ini inspirasinya dari laut. Jadi motifnya walaupun hitam ya, tapi motifnya itu motif air laut yang sebagai negara maritim inspirasinya kayak gitu sih. Oke, ini motifnya ya. Walaupun kelihatannya kan kayak polos, tapi ternyata ada ininya lah. Nah, kalau yang putih ya, ini yang putih. Jersey kedua. Kita buka. Oke. Masih fresh from the open banget. Kita akan buka jersey kedua Timnas. Nah, ini dia. Yang menarik kan sebenarnya sejak 2007 waktu pertama kali Nike masuk di Piala Asia itu. Iya. Nike itu memperkenalkan warna hijau di jersey away. Oh iya benar. Nah, sebelumnya nggak pernah tuh. Puluhan tahun, kalau nggak salah dulu katanya Pak Karno sih pernah gitu. Tapi pernah. Itu terinspirasi juga dari. Bukti validnya gue sampai sekarang sih belum pernah ya lihat Timnas. Walaupun gue pernah lihat jersey Timnas kelompok umur itu ada warnanya biru, kuning,
hijau malah belum ketemu sebenarnya itu. Jadi sejak 2007 itu kan Nike kembali memperkenalkan jersey hijau, elemen warna hijau di jersey away dan terus dipakai bahkan sejak 2010 itu ada di jersey home 2010, 2012, 2014 pakai, terus 2018 warna hijaunya di home beralih jadi emas Nike, terus yang away tetap ada aksen hijau. Kemarin di edisi pertama 2020 hijaunya masih dipertahankan. Oke. Tapi kayaknya yang di sini lebih warnanya berubah walaupun. Oh iya, hijaunya bukan hijau yang ini ya. Bukan hijau yang terang ya. Iya, bukan hijau yang terang. Itu. Hijau apa ini namanya ya? Kalau berapa netizen bilangnya ini logo BUMN akhlak gitu loh. Tapi kalau gue bilang far before that, jauh sebelum itu tuh sebenarnya logo Garuda warnanya kan. Oh iya, benar. Jadi konsep logo Garuda sendiri itu sebenarnya kan memang mempertemukan antara Indonesia, laut dan darat tuh. Jadi kayaknya konsep yang sama digunakan di jersey away ini. Ini aksen yang jeruji kayak gini nih, motif kayak gini nih, kayak Kalimantan nggak sih? Benar nggak sih? Nggak tahu ini. Inspirasinya? Ini gunung dan lembah kayaknya deh. Ini Jahatori kayak. Iya, ada aksen-aksen ininya ya. Iya. Dan beda lagi yang nggak ada 1945-nya, terus apa lagi tuh yang beda lagi dari jersey ketiga nih? Gue baru lihat nih sebenarnya di bagian belakang ada kayak strip. Oh, ada stripnya. Ini buat di samping kan sebenarnya. Tapi kayak lebih ke belakang sih ininya. Ini lebih ke pemanis. Kayak kan. pemanis ya. Terus kita lihat motif di ininya, motif di di bajunya juga berbeda, home away third. Yang ini lebih ke arah V kan berarti. Iya. Apakah kan kalau nggak salah Road to Victory ya judul itunya kan. Oh iya, benar gitu. Ngembalikan kejayaan lagi kepada waktu 87 itu. Betul. Makanya ini huruf V yang dipakai kan. Oke. Gitu. Di dalamnya dia ada Bhinneka Tunggal Ikanya juga nggak sih? Ada deh kayak ini. Iya nih. Ada ya? Nggak kelihatan tulisannya? Iya, subtle sih Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, benar, ada benar. Bhinneka Tunggal Ikanya ada di sini. Apalagi yang beda dari jersey ketiga? 35-nya masih ada. Kita lihat yang di third kali ya. 35 ada nggak ya? 35. Oh ada. Jadi 35 memang dibawa sebagai payung desain besarnya nih kayaknya. 35 tahun setelah 87. Oke. Ini kita udah bahas soal jersey-nya, Bro. Soal harga, Bro. Menurut lo gimana harga yang ditetapkan oleh Mills untuk jersey timnas ini? Ini ada harga yang baru ya di sini ya. Ini harganya kan 939. Ini yang tipe jenis player issue. Oke. Sebenarnya kalau dibandingkan, gue kemarin sempat bikin komparasi akhirnya di seluruh Asia Tenggara. Oke. Harga ini cukup tinggi, kalau bisa dibilang cukup tinggi ya untuk jersey player issue. Tapi masih sejajar dengan Thailand yang sama-sama jersey player issue dan masih lebih murah dibanding Malaysia yang dengan harga berapa waktu itu 300 ringgit tuh berarti 1 juta. 1 jutaan ya. 1 jutaan itu dapatnya replika. Nike ya, bukan player issue ya. Bukan player issue. Oke. Jadi kalau mau dibilang Mills harganya mahal, sebenarnya kan Mills ngeluarin 2 versi, replika sama player issue. Replikanya kalau nggak salah dijual di harga 400-an. 99 ya. 439 kalau nggak salah deh. 439. Naik dari yang lalu, tapi gue pikir kenaikannya masih masuk akal karena kondisi juga kan ya. Itu terus kalau dibandingkan sama era Nike yang dapatnya berapa 999 terakhir 2018, yang jelas dapat box segala macam, terus ada tanda tangannya Pak Ketum ya? Ada tanda tangannya Pak Ketum. Penting itu, penting. Ini penting nih, sertifikat legalisirnya ada tanda tangannya Pak Ketum. Siapa tahu jadi jadi ini kan ya. Jadi kenang-kenangan ya. Terus koleksi. Yang jelas kualitas spesifikasinya yang dikasih Nike itu bukan yang digunakan oleh pemain gitu kan. Iya. Jadi itu replika. Terus waktu itu bahannya juga biasa aja, mungkin di compare itu sekitar 4 tahun yang lalu ya kalau kita head to head sama Nike, dan orang akan bandingkan kan Mills dengan merek sebelumnya itu. Terus mahal tapi masih ini sih. Ya negara-negara yang setara sama Indonesia bisa dibilangkan dari sisi ekonomi ya. Singapura tuh juga harganya sama kayak Malaysia, sekitar 1 jutaan, itu pun replika pakai Nike. Terus Thailand tadi
Warwick tuh ngasih sekitar 1 juta juga. Itu untuk player issue, setara lah jadinya. Terus kemarin Filipina agak susah nyarinya, tapi di info bahwa di sana tuh harganya sekitar 800.000. Itu pakai Kelme kalau nggak salah ya. Itu agak nggak jelas nih, karena agak bukan susah. Nike ya? Bukan. Kelme sebelumnya tuh sempat Mizuno, terus sempat pakai apparel lokal. Cuman nggak lama, terus pindah ke Kelme terakhir, setauku. Oke. Yang murah-murah tuh mungkin seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei ini nggak terdeteksi gitu kan, ada Raider, apa lagi ya belum ya? Kamboja, Timor Leste itu malah pakai apparel lokal, apparel Indonesia ya. Namanya Nero, itu base-nya di Bandung, itu. Tapi kalau head to head ya masih nggak ibaratnya ngomongin. Kalau di global mungkin ada Nike sama apparel yang di bawah-bawahnya seperti Macron, seperti itu sih. Oke. It's a different. Gue nggak akan menaruh itu. Kalau Mills itu, kalau di Indonesia gue akan naruhnya dengan specs mungkin ya. Itu. Sementara ya the rest masih menyusul di belakangnya. Oke. Nah, kalau lo ngelihat berbagai desain dalam 10 tahun terakhir lah, mana yang paling oke menurut lo? Ini ngomong timnas doang nih. Yes, timnas doang. Sebenarnya yang buat gue menarik itu di Piala Tiger 2004 waktu Boas pertama kali nongol tuh. Oke, waktu kita Adidas, masuk final kalah. Kalah. Yang menariknya sebenarnya dari sisi desain biasa aja Adidas. Tapi desain yang dipakai Indonesia di Piala Tiger 2004 itu debut desain itu untuk Adidas. Jadi di musim berikutnya di musim 2005-2006 desain yang dipakai oleh Indonesia itu digunakan oleh banyak tim di Eropa, AC Milan, Schalke. Ibaratnya template-nya baru gitu. Nah, debutnya yang pakai pertama Indonesia di Desember 2004 kan. Itu. Jadi pilot project-nya itu Indonesia yang bisa dibilang gitu. Kelinci percobaannya lah. Makanya itu kalau dibilang menarik dari sisi desain, at the end of the day itu desain yang pasarannya Adidas. Desain yang biasa aja. Tapi ya itu tadi. Karena tapi sebenarnya udah bukan 10 tahun ya, itu lebih lah. Tapi menariknya di situ. Ternyata Indonesia yang pertama kali dapat template seperti itu. Karena setelah itu kan eranya Nike. Emang sih dapat kualitas yang sama dengan tim-tim dunia lain, misalkan Brazil, let's say Belanda. Tapi bukan yang pertama kali nongol nih, bukan world premier nih, bisa dibilang gitu. Iya. Gitu. Kalau 10 tahun terakhir ya mungkin 10 tahun terakhir itu 2012. Nggak banyak berubah sih Indonesia sih ya. Iya. Karena di 2014 Nike, itu kita pakai 2 kali 4 tahun, yang seharusnya 2 tahun ganti 4 tahun karena kayak ada faktor pembekuan PSSI itu kan. Pembukaannya kan 2015. Iya, harusnya kan 2016 masih itu. Iya, 2016 masih betul. Harusnya 2016 tuh kan ganti baju. Udah ganti baju, iya. Tapi kan enggak tuh akhirnya kan. Iya, jadi masih pakai baju 2014 digunakan sampai di 2018. Baru nongol yang terakhir. Cuma memang nggak ada istimewa ya. Gue lebih suka Nike era pre 2010 sampai 2010 nih terakhir. Piala Tiger. Setelah itu nggak terlalu ini sih, karena buat gue sendiri warna merah dan hijau itu sebenarnya bukan warna yang agak cocok buat digabungin jadi satu sih. Iya. Waktu 2012 tuh gue ingat banget hijau ada di sini. Hijau di lengan kan. Di lengan, iya benar. 2010 ada hijaunya tapi masih kecil di lengan. Benar, kecil aja kecil. Gitu. Dan yang spesial adalah ada logo Garuda gede itu kan. Nah, 2010. Itu 2010 emang? Iya. Oh iya, logo Garuda gede yang di tengah. Garuda gede di tengah, yang nomornya di atas. Oke. Jadi habis itu nggak banyak yang ini. Mungkin kalau kita lihat bukan timnas bola doang, timnas futsal yang terbaru dari Specs itu juga cukup menarik sih. Itu cukup, mereka yang punya 4 jersey dikeluarkan oleh Specs untuk timnas futsal dan timnas ini kalau nggak salah apa? Kaki amputasi. Timnas amputasi. Betul. Yang keempat itu sendiri kan mereka collab sama lokal artis. Ada
graffiti gitu. Pretty cool untuk timnas Indonesia itu. Kayaknya baru pertama kali itu sih. Oke bro, thank you banget buat sharing-sharingnya terkait dengan jersey timnas Indonesia. Siapa tahu aja nanti kita akan bahas lagi ke depannya soal jersey klub Liga 1 pastinya nih bro. Karena banyak yang menarik dari jersey klub Liga 1 ya. Betul, pastinya betul. Apalagi banyak banget produk dari apparel lokal. Iya. Itu kita dukung UMKM lokal. Konon 100% buat apparel lokal kan? Konon. Tapi nanti kita lihat nanti. Pastinya ada yang menarik dan mungkin siapa tahu aja apparel lokal, tapi juga ternyata ada yang punyanya nyelip dari pemiliknya dari asing gitu. Jadi saksikan terus ataupun tungguin terus konten-konten dari Lirik Sepak Bola Indonesia, terutama soal pembahasan jersey bersama gue dan juga Angga dari Jersey Forum. Jadi gue Resatnan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih buat kalian semua pada edisi kali ini dan sampai jumpa lagi.